Halo semuanya dan selamat datang di ulasan kita kali ini. Oke, kita langsung aja masuk ke inti permasalahannya ya. Hari ini kita bakal membongkar sebuah paradoks besar yang benar-benar ada di depan mata kita, yaitu nilai luar biasa dari seorang pendidik di Indonesia yang sayangnya berbenturan keras dengan kenyataan betapa rendahnya penghargaan finansial yang mereka terima. Berdasarkan analisis mendalam dari Jurnal Pendidikan Tambusai, kita bakal melihat lebih dekat masalah ketidakadilan struktural ini. Yuk kita mulai. Nah, ini pertanyaan awalnya buat kalian. Berapa sih sebenarnya harga yang pantas untuk mendidik sebuah bangsa? Pertanyaan ini emang kedengarannya agak filosofis ya. Tapi seperti yang bakal kalian lihat hari ini tuh benar-benar masalah finansial dan emosional yang sangat nyata dan mendesak banget di Indonesia saat ini. Buat menjawabnya, ini peta jalan kita di ulasan kali ini. Pertama, kita lihat realitas pendidikan di Indonesia. Terus, nasib pahit guru honorer. Ketiga, kedudukan mulia pendidik. Keempat, bukti ketidakadilan strukturalnya. Dan terakhir, pastinya, solusi menuju keadilan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Realitas pendidikan di Indonesia. Gimana sih kondisi sistem kita saat ini? Angka 67. Berdasarkan data dari World Top 20 di tahun 2023, coba tebak. Dari 203 negara, kualitas pendidikan kita nyangkut di peringkat ke-67. Ini jelas nunjukin kalau sistem kita lagi ada di bawah tekanan yang luar biasa besar. Dan tahu nggak, di tengah sistem yang lagi ngos-ngosan ini, ada satu kelompok yang memikul beban paling berat. Ya, mereka adalah guru honorer. Mereka ini para pendidik yang nggak punya gaji tetap, nggak punya status PNS. Tapi mereka lah yang benar-benar turun tangan mengisi kekosongan tenaga pengajar di seluruh pelosok negeri. Mereka yang mastiin sekolah-sekolah kita tetap hidup dan berjalan. Tapi mirisnya, mereka ngelakuin itu semua tanpa ada jaminan status resmi apapun dari pemerintah. Yang bawa kita ke bagian kedua. Nasib pahit guru honorer. Mari kita lihat realitas finansial mereka yang sebenarnya. Rp83.000. Iya, kalian nggak salah dengar. Dan ini bukan salah ketik loh. Ini data real dari lapangan. Ada seorang guru bernama Pak M. Guntur di Bima. Beliau udah ngajar selama 17 tahun. Dan tahu berapa gajinya? Dilaporkan cuma sekitar Rp83.000 sampai Rp100.000 per bulan. Dan parahnya lagi, itu pun cuma dibayar tiap 3 bulan sekali. Bayangin aja, dedikasi belasan tahun dihargai dengan nominal yang, jujur aja, jauh banget dari kata layak. Untuk ngasih gambaran yang lebih jelas, guru honorer pada umumnya tuh cuma dapat sekitar Rp100.000 sampai Rp500.000 per bulan. Sementara, di sekolah yang sama, ngerjain tugas yang sama persis, guru berstatus PNS bisa dapat di atas Rp3 juta. Kesenjangan yang jomplang banget ini nunjukin kalau ada masalah yang udah mengakar kuat di birokrasi dan alokasi anggaran kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kedudukan mulia pendidik. Di sini kita bakal lihat kontras yang cukup bikin merinding. Pinta seorang ilmuwan lebih berharga daripada darah para syuhada. Hadis yang sangat terkenal ini nunjukin banget kalau dalam Islam, guru tuh nggak pernah dianggap sekedar pekerja. Posisi mereka sangat mulia, layaknya bapak rohani yang ngebimbing karakter kita. Derajat mereka itu sangat tinggi, bahkan hampir setara dengan para nabi karena tugas berat mereka dalam mewariskan ilmu. Cendekiawan besar Al-Ghazali juga bilang hal yang senada. Beliau menegaskan kalau mengajar itu bukan sekadar profesi, tapi bentuk ibadah yang sangat dalam. Ini adalah cara memurnikan jiwa murid dan ngebawa mereka lebih dekat sama agamanya. Bisa dibilang, ini tugas tertinggi kita sebagai manusia di bumi. Jadi, kelihatan kan paradoksnya? Kita hidup di masyarakat yang secara agama dan budaya sangat memuliakan guru, tapi secara finansial kita kayak membiarkan mereka berjuang sendirian. Lanjut ke bagian keempat, bukti ketidakadilan struktural. Mari kita lihat fakta dan angkanya. Kalau kita mundur sedikit ke sejarah peradaban Islam, ngehargain guru itu nggak cuma pakai kata-kata manis. Bukti finansialnya luar biasa loh. Di era dinasti Abbasiyah, seorang ahli ilmu khusus itu gajinya bisa tembus 4.000 dinar. Kalau dikonversi ke zaman sekarang, itu sekitar 15.600 dolar Amerika. Wah, gila kan? Bahkan guru fikih di era Umayyah aja dibayar setara 390 dolar. Dinasti-dinasti ini tuh paham betul kalau mau ngebangun peradaban, ya pendidiknya harus dihidupi dengan layak. Fakta bahwa guru honorer sekarang dibayar serendah itu, ini benar-benar sebuah kemunduran sistemik yang parah. Rp62.400.000. Ini adalah estimasi biaya yang harus kalian keluarin kalau mau kuliah S1 pendidikan selama 4 tahun di kampus swasta. Contohnya seperti di Universitas Esa Unggul. Dan ingat loh aturan kita, spesifiknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, itu mewajibkan seorang guru untuk punya gelar sarjana.
Kalau kita jejerin dua fakta tadi, hitung-hitungannya tuh beneran gak masuk akal. Gimana caranya kita mewajibkan seseorang ngeluarin modal puluhan juta buat kuliah, tapi pas kerja cuma digaji 300.000 sebulan? Jauh banget di bawah UMR. Secara matematika, butuh waktu puluhan tahun cuma buat balik modal. Ini jadi bukti nyata kalau penderitaan mereka itu bukan karena mereka kurang rajin atau kurang ikhlas, tapi murni karena mereka terjebak dalam sistem yang gak adil. Oke, sekarang kita beralih ke bagian terakhir, solusi menuju keadilan. Apa yang bisa kita lakuin? Dari literatur yang kita bahas, jelas ya, masalah ini nggak bisa diselesaikan cuma dengan tepuk tangan atau ucapan terima kasih. Ada 3 langkah konkret yang harus diambil. Pertama, pemerintah wajib menaikkan alokasi anggaran negara khusus buat gaji guru honorer, biar mereka bisa hidup layak. Kedua, pangkas birokrasi PPPK. Seleksi yang ada sekarang itu terlalu rumit dan panjang. Ini harus disederhanakan biar mereka cepat dapat kepastian status. Dan ketiga, buka akses seluas-luasnya untuk pelatihan profesional. Menghormati guru itu artinya ngasih mereka rasa aman secara finansial, sekaligus kesempatan buat terus berkembang. Sebagai penutup ulasan-ulasan hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Akankah kita terus menuntut masa depan anak-anak kita gemilang, sementara kita membayar mereka yang membangun masa depan itu dengan uang receh? Mengubah nasib guru honorer ini bukan sekedar ngutak-ngatik angka di APBN, tapi ini tentang menunaikan kewajiban moral kita. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah topik ini. Semoga informasi tadi ngasih perspektif baru buat kita semua ya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.